Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan, anugerah Tuhan yang terus kita alami sepanjang kehidupan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi hari dan beraktivitas. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk napas kehidupan, kekuatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena penyertaan-Mu terus kami alami sampai hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, karena itu kami datang dan menyerahkan hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus membaharui kami melalui kebenaran firman-Mu. Pakai waktu ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga hati kami boleh mengalami Tuhan, dan kami boleh diarahkan oleh kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-12. Saya akan bacakan ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab orang yang setia sudah habis lenyap dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta kepada sesama mereka. Dengan bibir yang manis mereka berkata dengan hati bercabang. Biarlah Tuhan melenyapkan segala bibir yang manis dan lidah yang bercakap besar. Mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyertai kami, siapa yang menjadi tuan atas kami. Tema untuk renungan kali ini adalah ketika kata-kata sesama tidak lagi bisa dipercaya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan hari ini, mungkin semakin sulit kita menemukan orang yang tulus, jujur, dan setia. Tidak sedikit situasi di mana orang lebih memilih untuk tak sepenuhnya jujur, menutupi fakta atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada juga kita sering menjumpai ada perbedaan antara perkataan dan isi hati, seolah terlihat baik di luar, namun tidak sepenuhnya baik dari dalam. Hal ini bisa muncul karena berbagai alasan. Mungkin karena keinginan untuk selalu menjaga diri, mungkin juga karena menghindari masalah yang bisa muncul, atau yang ketiga, mungkin bisa mempertahankan kepentingan tertentu, atau yang keempat, bisa juga sedang menunjukkan hati yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh melekat pada Tuhan dan kebenarannya. Dalam kondisi seperti ini, kata-kata tidak lagi selalu bisa menjadi tempat yang aman untuk dipercaya. Relasi yang selama ini mungkin baik, akhirnya berubah menjadi sekedar formalitas semata. Kita bisa saling curiga antara satu dengan yang lain, karena tidak semua yang terdengar mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, realitas seperti ini dapat ditemui di berbagai tempat, di pekerjaan kita, dalam bisnis kita, di lingkungan sosial, bahkan dalam keluarga, sehingga menjadi bagian dari tantangan kehidupan sehari-hari yang harus dihadapi dengan bijak dan juga berhati-hati. Dalam konteks pembacaan kita Mazmur 12, Daud sedang melihat sebuah kenyataan sosial yang sangat mirip dengan pergumulan manusia hari ini, yaitu krisis kejujuran di tengah masyarakat. Ia menyaksikan bahwa orang-orang yang setia dan tulus semakin berkurang, sementara orang yang menggunakan perkataan dengan tidak benar justru semakin terlihat dominan dalam kehidupan sosial. Dalam lingkungan yang ia temui, kata-kata tidak lagi mencerminkan hati yang benar, tetapi sering dipakai untuk kepentingan pribadi, baik untuk menutupi kebenaran maupun untuk membangun citra diri yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lebih jauh, Daud melihat adanya orang-orang yang berbicara dengan lidah yang tidak tulus, perkataan yang tampak lembut tetapi menyimpan maksud yang berbeda di dalam hati. Ada juga kecenderungan untuk menggunakan kata-kata sebagai alat kekuatan, seolah-olah dengan ucapan mereka bisa menguasai atau mengendalikan keadaan. Pemirsa yang terkasih, bahkan sebagian merasa aman dengan kemampuan mereka dalam berbicara, seakan-akan tidak ada yang bisa menentang dan mengoreksi perkataan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah yang Daud hadapi bukan hanya soal kebohongan biasa, tetapi sudah menjadi pola hidup dalam masyarakat yang mulai kehilangan ketulusan dan kejujuran di dalam relasi antar sesama. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan orang percaya, titik balik dari semua realita ini adalah panggilan untuk tetap hidup dalam kejujuran yang lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan. Orang yang jujur bukan sekedar orang yang berkata benar,
tetapi orang yang hatinya tetap teguh di dalam Tuhan dan kebenarannya, sehingga perkataan dan tindakannya selaras atau sejalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di tengah dunia yang semakin sulit menemukan ketulusan, kejujuran itu menjadi seperti mutiara yang menjadi langka. Karena itu orang percaya dipanggil untuk tidak ikut larut dalam kehilangan arus dunia ini, tetapi kembali untuk mengatakan hal yang benar. Yesus Kristus juga pernah mengajarkan standar yang jelas tentang kejujuran. Dia berkata dalam Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Ini artinya, kebenaran tak perlu diputarbalikan atau disembunyikan. Kebenaran adalah kebenaran, dan orang percaya kita semua dipanggil untuk menyatakannya. Amin. Kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam kejujuran di tengah dunia yang sering kehilangan ketulusan. Kami berdoa untuk setiap orang yang rindu hidup benar di hadapan-Mu. Engkau sendiri tahu kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Karena itu kuatkanlah mereka untuk jujur dalam segala perkataan dan tindakan, dan jadikan kata-kata mereka sebagai berkat dimanapun mereka berada. Kehadiran mereka adalah kehadiran yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya mereka dikuatkan dan mereka tidak takut terhadap setiap tekanan ataupun ancaman. Tetap teguh di dalam kebenaran firman-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkau menyertai setiap mereka yang hidup di dalam kebenaran. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami semua di dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami hadir, kami bersikap, kami berkata-kata sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran firman. Terpujilah Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya terus berdoa biar Bapak Saudara terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupanmu, baik engkau di keluargamu, di dalam pekerjaanmu, atau di dalam setiap bisnis dan lingkungan sosialmu. Engkau tetap berkata benar, engkau tetap bersikap benar. Percayalah bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Tetap andalkan Tuhan dan tetap bersandar kepada firman-Nya. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.